mungkin ada sebuah kota yang lenyap dalam satu malam, dan hingga hari ini masih dicari oleh ilmuwan, sejarawan, bahkan pemburu harta karun? Bayangkan sebuah peradaban yang memiliki sistem kanal yang canggih, gedung-gedung dari emas, dan teknologi yang melampaui zamannya. Lalu dalam satu bencana dahsyat, kota ini hilang tanpa jejak. Itulah legenda kota Atlantis. Sebuah misteri yang telah hidup lebih dari 2000 tahun, dan masih membingungkan dunia hingga sekarang. Jika Anda tertarik dengan kisah seperti ini, pastikan untuk menyukai video ini, berlangganan channel Kuak Fakta, dan bagikan kepada teman-teman Anda. Karena sekarang, kita akan menyelam jauh ke dalam salah satu misteri terbesar dalam sejarah umat manusia. Atlantis pertama kali disebutkan oleh Plato, seorang filsuf Yunani kuno. Dalam dialog filosofisnya yang berjudul Timaeus dan Critias, ia menggambarkan sebuah negeri besar dan makmur yang berada di luar pilar-pilar Hercules, wilayah yang kini dikenal sebagai Selat Gibraltar. Dalam kisah tersebut, Atlantis adalah kerajaan adidaya yang begitu kaya dan kuat, namun akhirnya dihancurkan oleh para dewa karena kesombongan dan korupsi penduduknya. Namun, banyak ilmuwan dan arkeolog modern berdebat, apakah Plato sedang berbicara tentang kisah nyata? Ataukah ini hanyalah alegori politik dan moralitas? Menurut banyak pakar, penting untuk memahami konteks di mana Plato menulis. Di masa itu, kisah-kisah alegoris sering digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan filosofis. Namun, menariknya, dalam Critias, Plato menyatakan bahwa cerita Atlantis ini ia dengar dari kakeknya, yang mendengarnya dari Solon, seorang negarawan Athena yang mengunjungi Mesir. Di sana, para pendeta Mesir konon menunjukkan kepada Solon catatan-catatan kuno tentang sebuah peradaban yang hilang. Hal ini membuka kemungkinan bahwa kisah Atlantis bukan sepenuhnya karangan, melainkan berdasarkan cerita rakyat atau arsip yang pernah ada. Berbagai teori tentang lokasi Atlantis pun bermunculan. Salah satu yang paling populer datang dari Ignatius Donnelly, seorang politisi dan penulis Amerika di abad ke-19. Ia percaya bahwa Atlantis adalah sumber dari semua peradaban kuno, termasuk Mesir, Maya, dan bahkan India. Donnelly berpendapat bahwa pulau ini berada di Samudra Atlantik dan tenggelam karena bencana geologis besar. Namun teori ini menuai kritik karena tidak ada bukti geologis yang mendukung keberadaan benua besar di Atlantik yang tenggelam dalam waktu yang relatif baru. Teori lainnya menyebutkan bahwa Atlantis sebenarnya berada di sekitar Laut Tengah. Salah satu kandidat terkuat adalah Pulau Santorini atau Thera di Yunani. Pulau ini mengalami letusan gunung berapi besar sekitar 3.500 tahun yang lalu, yang menghancurkan sebagian besar pulau dan memicu tsunami dahsyat yang mempengaruhi wilayah sekitar. Menurut para arkeolog, letusan ini menghancurkan peradaban Minoan, salah satu peradaban tertua di Eropa. Menariknya, peradaban Minoan dikenal sebagai masyarakat yang maju dalam bidang seni, perdagangan, dan infrastruktur. Beberapa peneliti meyakini bahwa kisah tentang Atlantis bisa jadi adalah gambaran dari kehancuran Minoan yang dituturkan ulang dalam bentuk alegoris oleh Plato. Namun tidak semua teori berpusat di sekitar Yunani. Beberapa peneliti mengklaim bahwa Atlantis terletak di Spanyol, tepatnya di wilayah Doñana Marches, Andalusia. Berdasarkan studi satelit dan penggalian arkeologi, ditemukan struktur melingkar yang mirip dengan deskripsi Plato tentang kota Atlantis. Bentuk konsentris antara daratan dan perairan menjadi kunci dalam teori ini. Ada pula klaim yang menyatakan bahwa Atlantis berada di Antartika. Teori ini menyebutkan bahwa benua beku tersebut dulu berada di lintang tropis sebelum bergeser akibat pergeseran kutub bumi. Pendukung teori ini menyebutkan adanya bentuk-bentuk geologis yang tidak biasa di bawah es, yang bisa jadi adalah reruntuhan kota purba. Selain itu, ada pula versi-versi yang lebih mistis. Dalam beberapa pandangan esoteris dan kepercayaan spiritual, Atlantis dipercaya sebagai rumah bagi makhluk dengan kecerdasan tinggi, yang memiliki teknologi luar biasa, bahkan melebihi zaman modern. Mereka konon bisa memanfaatkan energi kristal, menggerakkan benda dengan kekuatan pikiran, dan hidup dalam harmoni dengan alam. Salah satu versi menyatakan bahwa Atlantis tidak benar-benar hancur, melainkan menghilang secara sadar dari dunia fisik. Para penduduknya disebut memilih untuk naik ke dimensi lain untuk menghindari kerusakan moral umat manusia. Dalam kisah ini, Atlantis menjadi simbol spiritual dari kesadaran tinggi yang bisa diakses hanya oleh mereka yang terbangun. Dalam kisah ini, Atlantis menjadi simbol spiritual dari kesadaran tinggi yang bisa diakses hanya oleh mereka yang terbangun. Narasi ini mungkin terdengar fantastis, namun ia memiliki daya tarik tersendiri yang menjadikan Atlantis bukan hanya objek penelitian, tetapi juga inspirasi budaya pop dan spiritualitas modern.
Bukti fisik tentang Atlantis sendiri masih sangat minim. Tidak ada artefak, prasasti, atau reruntuhan yang bisa dipastikan berasal dari kota yang disebutkan oleh Plato. Namun upaya pencarian terus dilakukan, baik melalui ekspedisi bawah laut, citra satelit, hingga eksplorasi dengan drone bawah laut. Dalam 1 dekade terakhir, teknologi pemetaan dasar laut telah meningkat pesat. Tim peneliti dari berbagai negara mulai memetakan wilayah samudra dengan lebih detail dari sebelumnya. Beberapa hasil menunjukkan adanya struktur bawah laut yang tidak biasa, seperti pola geometris atau formasi batu yang menyerupai dinding dan jalan. Namun semua ini belum bisa dikonfirmasi sebagai bukti Atlantis. Sejauh ini, tidak ada konsensus ilmiah bahwa kota itu benar-benar pernah ada. Namun, apakah ketiadaan bukti berarti Atlantis hanya fiksi? Tidak selalu. Sejarah mencatat banyak sekali peradaban yang hilang dari catatan manusia. Kota-kota seperti Troy dan Petra dulunya dianggap mitos, sebelum akhirnya ditemukan kembali di bawah tanah dan batu. Dalam konteks ini, Atlantis tetap terbuka untuk penafsiran. Ia bisa menjadi simbol dari keruntuhan moral. Bisa juga merupakan kenangan kolektif akan bencana besar di masa lalu, seperti letusan gunung, tsunami, atau perubahan iklim ekstrem. Dan bisa juga, Atlantis adalah representasi dari keinginan manusia akan masa lalu yang sempurna, utopia yang hilang, yang terus kita cari dalam sejarah, mitos, dan bahkan dalam mimpi. Jika Anda menikmati perjalanan sejarah dan misteri seperti ini, tinggalkan komentar tentang teori mana yang menurut Anda paling mungkin menjelaskan keberadaan Atlantis. Apakah Anda percaya bahwa kota itu benar-benar ada? Atau apakah ini hanyalah kisah simbolis yang terlalu kuat hingga hidup ribuan tahun? Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan channel Kuak Fakta, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Bagikan juga kepada teman dan keluarga Anda yang menyukai kisah-kisah misterius dan sejarah dunia yang tak terpecahkan. Karena siapa tahu, suatu hari nanti kebenaran tentang Atlantis akan muncul dari dasar samudra, dan dunia akan berubah selamanya.